Hai minasan, konnichiwa. Di video kali ini kita akan lanjut belajar matematika untuk ujian IJU Nihon Ryugaku Shiken. Kali ini kita akan membahas soal matematika tahun 2019 sesi pertama untuk course 2 atau course advance. Soal nomor 1 kedua. Ya, jadi sebelum kita memulai, saya mohon untuk kalian subscribe channel saya dan like video ini bagi kalian yang merasa berguna. Jangan lupa untuk mengecek video-video lainnya supaya bisa semangat belajar dan juga semua pelajaran-pelajaran akan nyambung, termasuk matematika, kimia, fisika, dan biologi. Di soal IJU ini kamu bisa mengambil soal dari ujian bahasa Inggris atau dalam bahasa Jepang. Tetapi saya sarankan bagi kalian yang mau mengambil universitas di Jepang, kamu lebih bagus mengambil bahasa Jepang karena cepat atau lambat kamu juga akan belajar dengan profesor dan teman-teman kalian di Jepang dalam bahasa Jepang. Tapi kali ini karena kita masih membahas matematika saja, saya belum membuka kelas untuk bahasa Jepang. Saya akan membuat video ini dalam bahasa Inggris. Nah, di soal yang sekarang sudah kita lihat di depan ini adalah soal mengenai probabilitas. Jadi di dalam soal nomor 2 ini kita bisa melihat soal 21, 22, dan 23. Jadi ada 3 soal kecil di dalam soal besar ini. Dan ini adalah soal yang ditulis di dalam bahasa Jepang. Jadi seandainya nanti kalian mengambil ujian dalam bahasa Jepang, maka kalian akan mendapatkan soal seperti ini. Dan kamu sudah tahu, lihat dari soal ini, karena soal ceritanya lumayan panjang, maka kalian punya kemampuan bahasa Jepang juga kan diuji. Seandainya kamu punya kemampuan membaca dalam bahasa Jepang yang lambat, maka kamu akan rugi menghabiskan waktu dalam membaca soal, bukan matematikanya saja. Oke? Jadi sekarang kita mulai membaca soalnya bersama. Jadi kita punya dari atas, consider dice X. Kita punya dadu namanya X ya, with the following property. When it's rolled for number 1 through 5, the probabilities of that numbers coming up are all the same. The probabilitas peluang dadunya mengeluarkan angka 1 sampai angka 5 itu besarnya sama. But the probability that 6 comes up is twice that of any other number. Jadi peluangnya angka 6 itu keluar itu lebih besar 2 kali lipatnya daripada peluang angka 1 sampai 5 yang ada ya. Jadi seandainya kita tulis, kita punya peluang 1, 2, 3, 4, 5 itu sama besar, namanya anggaplah P. Nah, ini yang kita tulis ya di nomor soal 1. Denote that P is the probability that a particular number 1 through 5 is coming up. Jadi kita punya peluang 1, peluang 2, peluang 3, peluang 4, peluang 5 itu besarnya sama dengan P. The probability of that number 6 comes up is, berapa peluang nomor 6 akan keluar. Dia tulis di soal bawahnya, di mana 6 itu keluar 2 kali lipatnya, is twice that other numbers. Jadi 2 kali lipatnya daripada P. Maka jawaban untuk P sama dengan 6, P-nya peluang angka 6 itu adalah 2P. Maka jawaban untuk L ini adalah 2. Oke. Kemudian, since the probability of the whole event is M. Jadi kita punya soal probability of whole event. Jadi semua peluang-peluang ini, semua the whole event, itu kalau dijumlah berapa sih? Kalau dijumlah, peluangnya adalah 100% alias 1. Jadi, since the probability of the whole event is 1, we have P is equals to, kita punya P itu berapa? Kita hitung. P1, 2, 3, 4, 5 dan P6 kita jumlahkan semua. Maka kita dapatkan 5 dari P tambah P-nya 6 adalah 2P alias 7P, maka P adalah 1/7. Ya. Maka dari itu kita tinggal isi jawabannya. Kita punya huruf L di sini, itu jawabannya adalah 2P. Kemudian M itu probability whole event 100% alias 1, dan peluang P itu adalah 1/7, maka 1. Baik, kita lanjut masuk ke soal nomor 2. Dice X is rolled twice in succession. Kita punya dadu yang namanya X yang ini, yang dadu aneh ini, kita putar 2 kali ya. Let us denote by A the events that both rolls the number that comes up to is 1 through 5. Jadi 2 dadu yang keluar itu jawabannya, hasilnya itu di antara 1 sampai 5, keluar 2 kali berturut-turut.
Dan B itu adalah berapa jumlah event di mana angka 6 itu keluar minimal satu kali, at least once. Jadi bisa keluar satu kali, bisa keluar dua kali. Sekarang kita ditanya the probability of event A, PA, and the event B, PB. Ya, di berapa peluangnya PA dan PB. Sekarang kita punya PA itu adalah event di mana angkanya 1 sampai 5 itu keluar dua kali. Ya, kita tahu peluang 1, 2, 3, 4, 5 itu masing-masing adalah P. Jadi kalau misalnya kita gabung semuanya, kita punya 5P ya. 5P total ada 7 kemungkinan. Jadi 5/7 kamu kalikan dengan 5/7, kamu akan mendapatkan 25/49 ya. Maka jawabannya untuk peluang A itulah 25/49. Sama seperti B. Jadi untuk B itu kita memiliki minimal satu angka 6 ya. Jadi kita bisa memiliki seperti ini. Anggaplah yang hitam ini saya buat angka 6 ya. Peluang 6-nya keluar dua kali, peluang 6-nya keluar satu kali keluarnya pertama, dan juga peluang 6-nya satu kali keluarnya belakangan. Dua kali, satu kali, satu kali. Tinggal kita kalikan masing-masing berapa peluangnya. Seandainya kamu punya peluang untuk angka 6, tadi kita punya 2P, 2 kali yang P biasa, maka kita punya 2/7 ya. 2/7 kali 2/7, kemudian P itu yang 2/7 kamu kalikan dengan 5/7. Kenapa 5/7? Sama seperti tadi, 1 sampai 5. Jadi 5/7 kali 2/7, kemudian kamu juga ketika dibalikin lagi 2/7 kali 5/7. Ini adalah 26, ini 16, ini 16. Ya. Maka jawabannya adalah 24/49. Baik, 24/49. Nah, tinggal ditanya lagi. Hence we can see that X. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 sentence, ada 5 kalimat di bawah sini yang menunjukkan hubungan antara PA, peluang A, dan PB. Sekarang kita bandingkan. PA is lesser than PB. PA is lesser than PB. PA and PB are the same. PA is greater than PB. PA is greater than PB. Jadi lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan. Kita bandingkan PA dengan PB. 25 dengan 24, maka 25 lebih besar. Kita punya jawabannya antara 3 dan 4. PA is greater than PB. And the difference between them, berapa selisihnya, is less or not less than 1/36. Kamu tinggal cari berapa selisihnya. Selisihnya adalah 1/49. Maka 1/49 itu lebih kecil daripada 1/36. Jawabannya adalah 4 ya, is less than 1/36. Oke. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3 di mana dice X is rolled 3 times. Jadi kali ini dia akan diputar 3 kali lipat secara berturut-turut in succession. Let us denote by C that the event of all 3 rolls, the number which comes up is 1 through 5. Jadi 1 sampai 5 itu keluar 3 kali berturut-turut. And the event that the number 6 come up at least 1. D itu keluar minimal 1 kali. Jadi bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Jadi kamu hitungnya akan lebih repot. Now when the probability is PC is compared to PD, we can see that ya 1 sampai 5. Jadi kita punya soal seperti tadi, sama seperti yang sebelumnya. Kita tahu caranya bagaimana menyelesaikannya ini. Kita punya PC, kita hitung dulu berapa PC-nya, kita cari tahu berapa PD-nya, dan kita bandingkan. Kita mulai dari yang gampang. PC itu 1 sampai 5, angkanya itu dikeluarkan secara 3 kali berturut-turut. Maka kita punya 3 kali angka dari 5/7. 5/7 pangkat 3 sama dengan 125/343. Oke. Sedangkan PD kita bisa hitung seperti ini. Kita punya, anggaplah yang titik hitam itu adalah angka 6. Jadi kita punya 3 angka 6, 2 angka 6, dan 1 angka 6 ya. Di 3 angka 6 itu gampang, 3 kali dari 2/7. Jadi 2/7 kali 2/7 kali 2/7 sama dengan 2/7 pangkat 3 ya.
Kemudian yang tengah ini itu kita punya 2 kali angka 6. Jadi peluangnya untuk mendapatkan angka 6 itu 2/7. Kalau kamu punya 2 makanya 2/7 kali 2/7, dan kamu punya angka 5/7 yang menunjukkan peluang 1 sampai 5. Kamu kalikan dan kamu punya 3 set dari sini. Kamu kalikan 3 lagi di depan, ya. Yang terakhir juga gampang, kamu punya 1 angka 6, jadi 2/7-nya 1, kemudian 2 bola putih ini adalah 5/7, 5/7. Kamu punya 3 set yang sama, maka kamu dapatkan 3 kali 2/7, 5/7, 5/7. Nah, kamu hitung, kamu akan mendapatkan hasil akhirnya adalah 216/343. Ini adalah peluangnya untuk D. Sedangkan peluangnya untuk C ada 125/343. Kalau kita bandingkan, PC itu lebih kecil daripada PD. PC itu is less than PD, ya. Pertanyaan berikutnya adalah PD is not less than twice or less than twice. Jadi kamu bandingkan 2 kali PC dengan PD. Kalau kamu punya PC-nya 125/343, kamu kalikan 2, maka kamu mendapatkan eventnya adalah 250/343. Nah, kamu bandingkan dengan PD, maka 250 ini lebih besar daripada PD. Maka yang satu ini, ya, PD is less than twice PC. PD itu lebih kecil daripada 2 kali lipatnya PC. Seperti ini. Oke. Nah, itu saja untuk video kali ini. Kita akan cocokkan jawabannya bersama. Kita punya jawabannya 2117, 2117, 2549, 2449, 2549, 2449, dan terakhir 4141. Selesai. Baik. Jadi bagi kalian yang sudah mengerjakan soalnya dengan baik dan benar, kamu like biar saya bisa cek. Kemudian kamu juga subscribe channel saya supaya saya dapat semangat dari kalian untuk melanjutkan video-video ini. Saya akan bertemu kalian di video berikutnya. Benkyo, gambatte kudasai. Sayonara.